Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para ikhwah dan juga para akhwat, para koordinator, para musyrifin dan juga musyrifat, dan para admin yang dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Kun Salafiyan al-Jaddah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdul Salam hafizahullah ta'ala. Masih pada pembahasan manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam masalah akidah, manhaj salaf di dalam masalah akidah. Terakhir kita menyebutkan tentang bahwasanya Ahlus Sunnah mereka menjamak antara dalil di dalam satu masalah. Ya, mereka menjamak di antara dalil dalam sebuah permasalahan tertentu. Jadi mereka tidak mengambil sebagian dalil kemudian meninggalkan dalil yang lain seperti yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Tapi mereka menjamak dan menggabungkan di antara dalil. Saya ulangi sebentar ucapan beliau, "Fahadhil aqidatu mustaqatun minan nab' as-safi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam ba'idatun 'anil ahwa'i wasyubah." Akidah ini diambil dari sumbernya yang murni, yaitu Al-Quran dan juga Sunnah, yang jauh dari hawa nafsu dan juga syubhat. Fal mutamassiku biha yakunu mu'azziman li nususil kitabi wa sunnah li'annahu ya'lamu anna kulla ma fiha haqqun wa shawab. Maka orang yang berpegang teguh dengan akidah ini, dia akan mengagungkan seluruh dalil yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Bukan mengagungkan sebagian dan menjadikan itu sebagai syiar, kemudian meninggalkan yang lain. Karena dia tahu bahwasanya apa yang ada di dalam dalil-dalil tadi semuanya adalah benar adanya. Sehingga Ahlus Sunnah mengumpulkan semua dalil. Kalau memang itu adalah sahih, maka itu pasti benar dan hak. Nah, ini berbeda dengan Ahlul Bid'ah. Tidak ada di antara mereka atau tidak ada di sana ta'zim, mengagungkan sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsunya. Yang tidak sesuai dengan hawa nafsu, mereka taruh di belakang mereka atau di samping mereka. Qala al-Imam al-Barbahari, al-Imam al-Barbahari berkata, al-Imam al-Barbahari rahimahullah, wa'lam rahimakallah anna ad-dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala lam yudha' ala uqulir rijali wa ara'ihim wa ilmuhu indallah wa inda rasulih. Ketahuilah, semoga Allah merahmati dirimu, sesungguhnya agama ini datang dari sisi Allah, tidak diberikan kepada akal manusia dan juga pendapat mereka, dan ilmunya adalah di sisi Allah dan juga Rasulnya. Fala tattabi' syai'an yahwaka fatamruqa minad din fatakhruja minal islam فإنه لا حجة لك فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه وهم الجماعة وهم السواد الأعظم والسواد الأعظم الحق وأهله. Beliau mengatakan, maka jangan engkau mengikuti sesuatu sesuai dengan hawa nafsumu. Ya, mengikuti sesuatu dari Al-Quran dan Sunnah tapi berdasarkan hawa nafsu, sesuai dengan keinginan diikuti. Karena kalau demikian engkau akan menjauh dari agama dan bisa sampai keluar dari agama Islam. Ya, tentunya apabila melakukan perkara yang membatalkan keislaman. Fa innahu la hujjata laka, tidak ada hujjah bagimu untuk meninggalkan sebagian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan untuk umatnya sunnah ini dan menjelaskan sunnah ini kepada para sahabatnya. Dan mereka, para sahabat adalah al-jamaah. Ya, mereka adalah al-jamaah, yaitu jamaahnya Rasulullah SAW dan orang-orang yang mengikuti beliau. Dan mereka adalah as-sawadul a'zam. Ya, mereka adalah yang paling besar, yaitu para jamaah, ya, yang mereka berada di atas jalan Rasulullah SAW. Ya, mereka adalah jamaah dan mereka adalah as-sawadul a'zam, ya, kelompok yang paling besar. Wasawadul a'zam al-haqq wa ahluhu
dan yang dimaksud dengan as-sawadul a'zam adalah kebenaran dan juga orang-orang yang mengikuti kebenaran tersebut. Ya. Waqad qala qabla dzalik rahimahullah fi kitab Syarh Sunnah, dan sebelumnya beliau telah mengucapkan di kitab yang diberi judul dengan Syarh Sunnah. Wal asasul ladzi tabni alaihi al-jamaah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hum ahlus sunnah wal jamaah faman lam ya'khudh anhum faqad dhalla wa ibtada'a wa kullu bid'atin dhalalah. Dan pondasi yang dibangun di atasnya jamaah, dan jamaah adalah para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah, maka barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, sungguh dia telah sesat dan sungguh dia telah mengada-ngada di dalam agama ini. Dan kullu bid'atin dhalalah, setiap yang bid'ah maka itu adalah kesesatan. Wa qala ay al-Imam Al-Barbahari, dan berkata al-Imam Al-Barbahari, qala Umar bin Khattab, la 'udhra li ahadin fi dhalalatin rakibaha hasibaha hudan wala fi hudan tarakahu hasibahu dhalalah faqad buyyinatil umur wa thabatatil hujjah wa anqata'a al-'udhr wa dhalika anna sunnah wal jamaah qad ahkama aw qad ahkama amra ad-din kullahu wa tubayyinu lin-nasi wa tabayyana lin-nasi fa'ala an-nasi littiba'. Beliau mengatakan, menukil ucapan Umar bin Khattab, ya, yang artinya tidak ada uzur bagi seorang pun ya di dalam kesesatan yang dia lakukan dan dia menyangka itu adalah petunjuk, dan tidak ada uzur bagi seorang pun di dalam sebuah petunjuk yang dia tinggalkan yang dia sangka itu adalah kesesatan. Ya, kata Umar bin Khattab, tidak ada uzur. Kenapa demikian? Karena perkaranya sudah dijelaskan dan hujjah sudah tetap dan uzur sudah terputus. Artinya sudah dijelaskan sejelas-jelasnya. Ya, dan yang demikian karena sunnah dan juga jamaah ini telah mengokohkan perkara agama ini seluruhnya dan telah jelas bagi manusia. Oleh karena itu atas manusia atau kewajiban manusia adalah mengikuti sunnah tersebut. Ya, kewajiban mereka adalah mengikuti sekarang, ya, karena semuanya sudah dijelaskan oleh Allah dan juga Rasulnya. Qultu famin mumayyazatil manhajis salafi. Syekh mengatakan, ya, setelahnya ingin menyebutkan kepada kita tentang kelebihan-kelebihan dari manhaj salaf. Ya, kelebihan-kelebihan manhaj salaf. Yang pertama adalah thabatu ahlihi 'alal haqq wa 'adamu taqallubihim kama hiya 'adatu ahli al-ahwa. Yang pertama adalah kokohnya mereka di atas kebenaran. Dan ya, mereka tidak ya berganti-ganti ya dan tidak goncang sebagaimana ini adalah kebiasaan para pengikut hawa nafsu. Qala Hudzaifah li Abi Mas'ud, berkata Hudzaifah kepada Abu Mas'ud, inna dhalalata an ta'rifa ma kunta tunkir wa tunkiru ma kunta ta'rif wa iyyaka wa talawwuna fid din fa inna dinallahi wahid. Beliau mengatakan, sesungguhnya kesesatan engkau mengetahui sesuatu yang engkau awalnya engkau ingkari. Maksudnya adalah sekarang dulu engkau ingkari, kemudian sekarang engkau ya akui itu adalah sebuah kebenaran. Ini dhalal berarti. Ya, dia menyimpang. Atau wa tunkiru ma kunta ta'rif, engkau mengingkari apa yang engkau ketahui sebelumnya. Maksudnya sebelumnya adalah engkau berada di atasnya, kemudian sekarang engkau anggap itu sesat sehingga engkau tinggalkan. Maka ini dhalal. Ini adalah dua contoh kesesatan. Ya, seseorang dulunya meninggalkan sebuah kemaksiatan, kemudian sekarang dia melakukan. Atau sebelumnya dia dulu melakukannya, ya, padahal itu adalah sebuah kewajiban, kemudian dia tinggalkan. Ini namanya dhalalah. Wa iyyaka wat talawuna fid din, dan hati-hati engkau dari berpindah-pindah, berganti-ganti dalam masalah urusan agama ini. Fa inna dinallahi wahid, karena sesungguhnya agama Allah itu
satu, yaitu tidak berpindah-pindah dan tidak berubah. Taib. Yang dimaksud oleh beliau adalah yang menyimpang di dalam agama, maka ini adalah perkara yang tercela. Adapun seseorang mengikuti kebenaran, artinya sebelumnya dia dalam keadaan salah, ia melakukan suatu yang bid'ah, kemudian mengikuti sunnah, maka ini terpuji yang demikian. Ya, terpuji yang demikian. Yang menjadi celaan di sini adalah ya orang yang menyimpang dari sunnah menjadi bid'ah, jadi dari taat menjadi kemaksiatan. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa bil jumlah fatsabatu wal istiqrar fi ahli al-hadits wa sunnah ad'afu ma huwa 'inda ahli al-kalam wal falsafah. Ya, dan Syekhul Islam mengatakan secara umum maka kekokohan dan ketetapan di antara ahlu sunnah itu jauh lebih banyak dan berlipat-lipat daripada yang ada pada ahlul kalam dan juga ahli falsafat. Ya, karena mereka goncang, mereka sering berubah. Wa qala aidan innama 'inda awammi al-muslimina wa ulama'ihim ahli sunnah wal jamaah min al-ma'rifah wal yaqin wa tuma'ninah wal jazmi bil haqq wal qawl ats-tsabit wal qat'i bima huwa alaihi amrun la yunazi'u fihi illa man salabahu Allahu al-aqla wad din. Dan beliau mengatakan sesungguhnya apa yang ada pada orang-orang awam, kaum muslimin dan para ulama mereka Ahlussunnah wal Jamaah yang berupa pengetahuan, ilmu, yang berupa keyakinan, berupa ketenangan dan memastikan dengan kebenaran. Ya, dan ucapan yang kokoh. Ya, dan memastikan bahwasanya apa yang ada pada diri mereka adalah perkara yang tidak mengingkarinya kecuali orang yang sudah dihilangkan oleh Allah SWT akalnya dan juga agamanya. Ya, ini menunjukkan ya bahwasanya mereka yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, baik ulama mereka maupun orang-orang awam mereka, yang mereka memiliki kekokohan, mereka memiliki ketenangan, keyakinan yang luar biasa, ya, dan meyakini apa yang mereka lakukan adalah sebuah kebenaran. Itu dimiliki oleh Ahlussunnah baik ulamanya maupun orang awamnya. Ya, dan ini adalah perkara yang tidak menyelisihinya dan tidak membatahnya kecuali orang yang memang Allah hilangkan darinya akal dan juga agama. Nah, ini menunjukkan satu di antara keistimewaan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya orang-orang yang berada di sana adalah orang-orang yang kokoh dan mereka memiliki keyakinan yang luar biasa dengan manhaj dan juga akidahnya. Baik, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wallahu taala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.